Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore untuk teman-teman aku yang sudah lama sekali aku tidak ngisi suara vlog seperti ini. Biasa ya teman-teman, karena keributan aku dengan anak-anak bayi aku, 2 anak. Jadi ini aku lagi bisa aja ngisi-ngisi suara seperti ini. Aku mau share tentang keseharian aku pada saat menjelang sore hari. Karena di rumahku itu dekat dengan musola ya. Di musola itu setiap hari anak-anak masuk untuk TPA untuk belajar Al-Quran. Jadi mana mungkin anak-anak jauh dengan yang namanya jajan. Mana ada anak yang gak suka jajan ya teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua harus bijak-bijak dalam memanage keuangan kita untuk memberi jajan kepada anak atau uang jajan untuk mereka. Apalagi bahaya banget kalau mereka itu belum bisa membedakan antara jajanan yang baik untuk kesehatan mereka ataupun jajanan yang asal-asalan. Jadi teman-teman, untuk khusus di mini storeku atau di toko kecilku, aku itu jualnya jajanan yang insya Allah itu nggak berbahaya, karena aku juga nyiapin jajanan untuk anakku di rumah. Maklum lah ya, kita hidup di pegunungan, jadi untuk membeli jajan itu lumayan agak jauh jika kita harus ke toko kalau anak kita minta jajan setiap saat. Jadi aku ada untungnya juga, pada saat jualan aku ada jajanan. Jadi aku tidak hanya menjual jajan untuk mereka anak-anak, tapi aku juga nyiapin jajanan yang sehat untuk anakku sendiri. Ya nggak jauh-jauh dari roti-rotian lah ya. Jajanan yang aku jual di mini store itu biasanya Malkis, terus roti-rotian gitu. Jadi aku lebih ke jajanan yang menyehatkan dan mengenyangkan. Meski tidak sedikit ya jajanan yang mengandung coklat itu kalau untuk anak-anak ya. Tapi menurut aku meski coklat-coklat harus ada rotinya. Dan tips untuk ibu-ibu sekalian yang punya anak kecil yang suka jajan, saya sarankan beri uang yang secukupnya aja untuk anak-anak supaya mereka tidak kelebihan dalam membeli makanan, terutama jajanan ya. Karena biasanya aku tuh kepo banget kalau ada anak yang jajannya banyak, pasti aku tanya, kenapa jajannya banyak sekali? Jadi kayak di luar nalar gitu. Pasti aku tanya dari mana uangnya dan juga jajannya kok banyak sekali. Di sini mini storeku itu tidak hanya melayani jajanan anak-anak ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh mengisi waktu aku selain menjaga 2 putra putri aku yang nomor 2 dan juga nomor 3. Jadi aku bikin kegiatan membikin toko kecil yang menyediakan bahan-bahan pokok yang bisa dibeli oleh ibu-ibu dan juga jajanan untuk anak-anak, yang pasti jajanan sehat dan juga minuman-minuman susu kota atau minuman-minuman yang sehat. Jadi untuk minuman gelas yang kurang menyehatkan saya tidak menjualnya. Takut dong, karena anak aku sendiri juga mengkonsumsinya, jadi aku nggak mungkin nyediain barang itu. Jadi ini karena videonya panjang banget, aku jelasin apa lagi. Kenapa aku nyebutinnya mini store? Mini store itu aku kira adalah toko kecil ya. Kenapa? Karena aku juga kurang pede kalau menyebutnya toko, karena tidak terlalu besar dan barangnya juga masih terbatas. Kalau aku menyebutnya warung, dalam pikiran aku warung itu udah berarti tempat makan ya teman-teman. Jadi aku kayak kurang pas gitu, kurang sreg gitu kalau disebutnya warung.
Kalau menurut kalian gimana teman-teman, lebih baik aku beri nama apa? Apakah warung, apakah toko kelontong, ataukah mini store? Terlalu Inggris banget kali. Ataukah aku harus menyebutnya toko? Kayaknya kalau toko kayak kurang pas ya, karena memang di sini itu aku hanya memanfaatkan ruang tamu mertua aku dan tempatnya itu di belakang sekarang. Dulu memang ruangan ini memang bagian depan, tapi karena aku dan suami sudah membangun rumah meski gandeng dengan rumah mertua aku, jadi rumah aku itu sudah disebut bagian depan. Jadi sini sekarang sudah menjadi bagian belakang. Aneh nggak sih kalau toko atau toko kecil tempatnya di belakang? Jadi kalau dipikir secara nalar, memang toko kecil aku ini nggak kelihatan di jalan ya, karena rumah aku memang ada di atas jalan. Jadi memang tidak ada orang lewat di sini, kecuali ada orang memang berminat mau benar-benar beli di toko kecil aku. Untuk barang-barangnya memang lumayan aku lengkapin ya, meski jumlahnya itu tidak banyak. Jadi aku tidak ingin mengecewakan orang yang datang ke sini untuk belanja. Jadi setiap barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga di sekitar rumah aku atau yang biasanya aku butuhkan itu aku sediain di toko kecil aku, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau main ke rumah aku, boleh banget. Aku persilahkan kalian datang ke wilayah Kecamatan Dongko. Aku di sini atau tinggal di sini udah sekitar 11 tahun ya teman-teman, sejak kelahiran putri pertama aku yang sekarang sudah kelas 4. Jadi asa aku selama hamil masih di rumah Trenggalek dan setelah melahirkan aku di rumah sini. Terima kasih teman-teman semua yang udah menonton video aku. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.